Kali ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah kelas 2. Pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Coba lihat gambar 1. Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba baca puisi. Lihat gambar 2. Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Lihat gambar 3. Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Empat. Lihat gambar 4. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Perhatikan kegiatan Benny berikut. Ayo mengamati. Apa yang dilakukan Benny? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh. Saat dijangkau, Benny minta maaf kepada ibunya. Ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan yang dibacakan gurumu. Dengarkan dengan seksama. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, Nak. Iya, Bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Benny mengganti baterainya? Mau, Bu. Benny naik di atas tangga. Hati-hati ya, Nak. Ya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Iya, Nak. Kedepannya, Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Sudahkah kamu mendengarkan teks percakapan? Buatlah pertanyaannya. Mintalah temanmu menjawabnya. Kakak akan memberikan satu contoh ya. Apa yang dilakukan Benny setelah menjatuhkan jam dinding? Maka jawabannya adalah Benny segera meminta maaf kepada ibunya. Ingat ya anak-anak, ketika menulis nama orang dan awal kalimat, kita harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan ketika kita menulis pertanyaan, harus diikuti dengan tanda tanya. Ayo menulis. Dengarkan percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Anak-anak bisa melihat di bukunya masing-masing. Untuk soal nomor 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Dari percakapan tadi,
Apa yang terjadi dengan jam dinding? Jarum jam dinding berhenti bergerak. Nah, untuk soal selanjutnya, anak-anak silakan coba kerjakan sendiri ya. Untuk soal nomor 2, siapa yang mengambil jam dinding? Nomor 3, mengapa jam dinding jatuh? Nomor 4, bagaimana cara mengambil jam dinding? 5. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba lakukan bersama teman sebangkumu. Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Panjang jam dinding tersebut adalah 18 cm. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Perhatikan percakapan berikut. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Nah, coba perhatikan gambar ya anak-anak. Langkah pertama, sejajarkan benda yang digambar adalah pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Ujung mata pensil diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Jadi, ketika kita mengukur menggunakan penggaris, harus dimulai dari angka 0 ya anak-anak. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Anak-anak bisa menulisnya di buku tulis. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Coba perhatikan gambar nomor 1. Tempat tisu, bisakah diukur dengan penggaris? Beri tanda centang ya. Terdapat lagu anak-anak, Pelangi-Pelangi, ciptaan A.T. Mahmud, Birama 2/4, tempo sedang. Anak-anak nanti bisa mempraktekkan sendiri yang lebih bagus dari contoh kakak ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu,
Merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung. Siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada dua, nada kuat dan nada lemah. Nada dengan tanda lancip ke depan artinya nada kuat. Tanda yang lancipnya ke belakang artinya nada lemah. Kamu sudah mengetahui tekanan nada, baik nada kuat maupun lemah. Perhatikan kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Coba tentukan panjang dan pendek bunyinya. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasilnya pada kotak berikut. Ini adalah lirik lagu Pelangi-Pelangi. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Pada garis yang berwarna merah muda, yaitu bunyi panjang. Sedangkan yang garis bawah biru, bunyi pendek. Coba kita praktekkan ya sedikit. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Nah, untuk yang biru-biru itu adalah bunyi pendek, sedangkan garis yang merah muda adalah bunyi panjang. Sekarang nomor 2, garis bawahi teks lagu tersebut, bunyi panjang dengan garis merah dan bunyi pendek dengan garis biru. Nah, sekarang kakak akan memberi contoh sedikit ya anak-anak. Pelangi-pelangi. Nah, berarti yang pelangi, pela itu adalah bunyi pendek. Sedangkan nginya karena bergaris merah adalah bunyi panjang. Pelangi-pelangi. Nah, selanjutnya untuk lirik selanjutnya anak-anak lanjutkan sendiri ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.